Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilau Ekstrim. Dan pada kesempatan malam ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah horor yang ditulis oleh ini penulis ini baru ya, kita baru pertama kali membawakannya di channel kita, yaitu Mas Kobar. Waduh, Mas Kobar. Dan sangat menarik ya setelah saya bawakan tuh ikut masuk ke dalamnya juga, dan sesuatu yang berbau dengan alam gaib itu sangat menarik untuk disimak. Dan sebelum masuk ke kisahnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia bersama kami, yang selalu hadir di konten-konten kami di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Terjebak di alam gaib bersama Raisa. Namanya Rian. Kini ia sudah menginjak usia 37 tahun. Usia yang mana seharusnya ia sudah membina rumah tangga dan bahkan bisa saja sudah menimang-nimang anak. Namun pada kenyataannya, dia belum juga menemukan pendamping hidup yang tepat. Memang, Rian ini tergolong introvert. Jarang sekali ia berkumpul dengan teman-temannya. Semenjak kecil, dia lebih nyaman tinggal di rumah dan asik menghabiskan waktu dengan bermain game. Sebenarnya, teman-temannya tidak menjauhinya, hanya saja dia yang memilih untuk menutup diri. Namun belakangan ini, Rian menginginkan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Hal itu bermula saat ia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan di sebuah tempat wisata air terjun Grojogan Sewu. Rian kala itu benar-benar terpesona dengan kecantikan perempuan itu. Kemanapun sosok perempuan itu pergi, dia pun selalu mengikutinya hingga akhirnya ia pun terbangun dan timbul keinginan yang tak pernah terbesit di benaknya sama sekali. Rian mulai berubah. Sepulangnya ia bekerja, dia pun lalu mampir ke mall untuk membeli baju, minyak wangi, hingga minyak rambut. Rian pun mulai memperhatikan dirinya sendiri. Selain membeli baju dan yang lainnya, Rian pun juga menyempatkan diri untuk membeli sabun wajah, masker, dan peralatan kecantikan lainnya. Setibanya di rumah, Rian pun mengawali merawat diri dengan mencuci wajah dan menggunakan masker. Ratih, kakak perempuannya, sampai terkejut dengan tingkah lakunya itu, sampai-sampai ia menampar pipinya sendiri untuk membuktikan jika ia sedang tidak bermimpi. Rian, yang sedang tidur-tiduran di sofa sambil memejamkan mata, tidak menyadari kalau kakaknya sedang mengamati. Dia kala itu merasa rileks saat masker sedang menutupi wajahnya. Hampir 5 menit, Ratih terus mengamati sang adik hingga akhirnya ia pun memutuskan pergi dengan perasaan heran yang menggelantung di hatinya. Selesai bermasker, Rian pun mandi lalu memakai baju yang tadi ia beli. Penampilannya yang dulunya culun kini mendadak berubah menjadi keren. Dan saat Rian melintas di ruang keluarga, ayah dan ibunya sampai terbengong. Mereka merasakan hal sama dengan Ratih. "Ayah, Mama sedang tidak ngimpi kan?" Mary mengerutkan dahi. "Aku rasa tidak." Rusdi pun juga ikutan bingung melihat tingkah laku sang anak yang berubah 180 derajat. Ya, perubahan Rian ini pun akhirnya menjadi perbincangan di keluarganya belakangan ini. Tak sampai di situ, Rian kini lebih sering keluar rumah ketimbang di dalam rumah. Dia pun sering nongkrong sendirian di kafe sambil mengamati para pengunjung lain. Ada yang datang dengan pasangannya, ada yang sendiri, hingga ada yang datang dengan selingkuhan yang dibuktikan dari cara mereka berbisik-bisik seperti takut ketahuan. Rian di sini mencoba untuk mengamati tingkah laku mereka semua. Dia pun ingin mencoba mendekati seorang perempuan, tetapi dia takut karena ia memang belum pernah memiliki pengalaman tentang hal itu. Makanya dia ingin mengamati dulu gerak-gerik orang-orang yang berada di kafe ini.
Selesai mengamati, Rian pun pulang. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat deras, disertai petir yang menyambar-nyambar. Rian yang kala itu tidak membawa jas hujan dan takut akan kilatan petir memilih untuk berteduh di sebuah ruko. Di sana ternyata sudah ada perempuan yang lebih dulu berteduh. Perempuan itu terlihat menyilangkan tangannya di atas perut. Diam-diam, Rian pun mengamatinya. Tubuhnya tampak menggigil dan bibirnya berwarna biru pucat. Dan karena merasa kasihan, Rian pun lalu mengambil jaket yang ada di jok motornya lalu memberikannya kepada perempuan itu. Ini pakai saja. Rian memberikannya dengan gugup, tangannya gemetar. Perempuan itu menatap mata Rian yang membuatnya semakin salah tingkah. Lalu tiba-tiba perempuan itu tersenyum dan menerima jaket pemberian Rian itu. Terima kasih. Oh iya, aku Raisa. Kamu siapa? Raisa pun tersenyum ramah sambil memakai jaket. Dia pun mencoba untuk mengajak Rian berkenalan. Aku Rian. Rian menjawab dengan terbata. Tubuhnya tiba-tiba saja merasa dingin, namun keningnya mengeluarkan keringat. Raisa pun kala itu hanya mengangguk. Ya, Rian tampak gugup. Hingga hujan reda, Raisa pun tak kunjung pergi. Rian yang selesai mengelap motornya pun langsung datang menghampiri lagi Raisa. Kenapa kamu tidak pulang? Apa perlu aku antar? Di sini keberanian Rian pun mulai muncul, entah dari mana. Boleh, kalau kamu tidak keberatan. Raisa pun tersenyum, wajahnya kala itu masih tampak pucat dan bibirnya sedikit membiru. Matanya tampak lesu. Rian menduga jika wanita ini sangat kelelahan. Rian pun segera memposisikan sepeda motornya. Raisa pun lalu naik dan tangannya mulai melingkar di perut Rian. Rian sontak terkejut, tapi dia berusaha untuk tetap bersikap normal. Malam sudah menggantung bebas di singgasananya. Suara-suara burung hantu dan juga serangga malam pun mulai bersautan. Rumahmu di mana? Rian bertanya kepada Raisa karena ia kebingungan arah. Kamu lurus saja, nanti ketemu perempatan, lalu belok kiri ya. Raisa pun menjelaskan sambil menggerakkan tangannya. Mereka pun akhirnya sampai di perempatan. Rian membelokkan sepeda motornya. Jalanan yang lenggang tanpa ada penerang menjadi santapan pertama matanya. Rian pun di sini sempat ragu karena merasa mereka sudah salah jalan. Jalanan yang ia lihat kala itu hanya berisi persawahan dan juga pepohonan. Lebarnya pun hanya cukup digunakan untuk 2 motor saja. Dia pun tetap terus melajukan sepeda motornya, tapi lebih pelan dari sebelumnya. Semakin lama, Rian terasa semakin seperti berada di lorong yang sangat panjang. Apa benar ini jalannya? Tubuh Rian kini perlahan mulai merinding. Iya benar, nanti ada jalan di kanan kok. Raisa pun menjawabnya dengan santai. Rian mengamati sekitar daun-daun yang sudah menguning perlahan berterbangan. Wajah Rian mendadak menengadah saat ia mendengar suara-suara yang menakutkan. Dia pun mendengus kesal karena ternyata itu hanyalah suara burung hantu yang kebetulan lewat. Tubuh Rian semakin merinding ketika ia mulai melewati makam lama yang beberapa bangunannya sudah terlihat rusak. Dindingnya tampak berlumut. Rian sudah tidak kuat lagi. Ia pejamkan matanya dan terus tetap melajukan sepeda motornya perlahan. Stop. Raisa mengejutkan Rian. Refleks ia pun menekan tuas rem dan menghentikan gasnya. Rian pun buru-buru memarkirkan sepeda motor setelah Raisa turun. Bangunan tua yang begitu besar terpampang di depan mata. Rian tidak banyak berkata-kata karena rasa takut masih sedikit ia rasakan. Dia mencoba mengamati setiap jengkal bangunan itu. Beberapa dindingnya rusak dan ada juga batanya yang hilang. Kalau diperhatikan secara detail, bangunan itu mirip dengan sebuah pura yang ada di Bali, namun tanahnya tampak luas sekali. Ada sebuah gapura yang mengapit pintu besar berwarna coklat tua, dan di tengah pintu ada 2 besi berbentuk lingkaran untuk menariknya apabila kita ingin membukanya. Ayo, mampir dulu. Raisa mengajak Rian sambil melambaikan tangan. Rian pun kala itu hanya mengangguk dan terus mengikuti perempuan itu dari arah belakang. Perlahan, tangan Raisa pun membuka pintu yang tingginya setinggi jerapah. Dan saat melihat isinya,
Rasa takut yang tadinya Rian sudah berangsur hilang kini mulai datang lagi. Terlihat daun-daun yang berserakan di halaman rumah. Kursi dan meja tampak bertumpukan di setiap sudutnya. Tanaman hijau menjalar di setiap dindingnya. Sumber pencahayaan hanyalah sebuah lampu kuning kecil yang mungkin tidak lama lagi akan redup. Rian pun berlari-lari kecil saat ia merasa sudah tertinggal jauh dari Raisa. Raisa pun tampak berjalan sangat tenang, sedangkan dirinya sering mengamati sekitaran karena saking takutnya. Ini benar rumahmu? Rasa curiga yang mulai timbul di hatinya membuat Rian bertanya tanpa memikirkan perasaan Raisa. Iya, ini rumahku. Bapak, ibu, dan adikku ada di dalam kok. Aku ingin memperkenalkanmu pada mereka. Mau ya? Raisa mengembangkan senyumannya. Mereka pun akhirnya tiba di ruang tamu. Rian duduk di sebuah sofa yang sudah robek dan busanya sebagian sudah menghilang. Dia pun mengusap-ngusap tangannya untuk menghilangkan rasa takut. Keadaan rumah Raisa terlihat sangat memprihatinkan. Ayo, kita ke ruang makan. Semuanya sudah menunggu di sana. Wajah Raisa yang agak pucat muncul dari balik dinding dan membuat Rian kala itu sedikit terkejut. Baik, ayo kita ke sana. Semua keluarga Raisa kala itu sudah terlihat duduk di meja makan yang berbentuk oval. Mereka duduk berjejer dan Rian pun duduk berhadapan langsung dengan orang tua dari Raisa, Pak Sugiono dan Bu Tuti. Diam-diam, Raisa terus mengamati wajah kedua orang tua Raisa sambil membatin. Kenapa? Keluarganya juga berwajah pucat dan bibirnya juga terlihat biru kepucatan. Anehnya, di pinggiran mulut Nando, adik dari Raisa, terlihat ada darah. Rasanya Rian ingin mengelap saja darah itu, tetapi ia tak punya nyali. Kedua orang tua Raisa ada di depannya, jadi dia pun tidak berani sembarangan untuk bertingkah konyol. Namamu siapa? Tiba-tiba Pak Sugiono bertanya tanpa ekspresi. Wajahnya tampak kaku dan matanya sedikit melotot. Nama saya Rian, Pak. Jawab Rian terbata. Tuti dan Raisa pun menyiapkan hidangan makan malam. Dan saat memegang piringnya, kotoran yang menempel pun pindah ke tangannya semua. Ya, debu dan juga jaring laba-laba kala itu sudah mulai memenuhi tangan Rian. Rian pun mulai menatap mereka satu persatu. Kenapa piringnya kotor sekali? Apa tidak pernah dicuci? Batin Rian sambil menelan ludahnya berkali-kali. Raisa menyahut piringnya dan memberikan nasi untuk Rian. Kala itu Rian sempat hendak melarangnya karena ia merasa jika piringnya kotor. Tapi hanya gerakan tangan kecil saja yang tidak berarti. Selesai membagikan nasi dan lauk secara merata, mereka pun makan dengan lahapnya. Kala itu Rian terus memejamkan mata. Rasanya ia ingin muntah kala melihat mereka makan tanpa memperhatikan kebersihan sama sekali. Bahkan dia pun sampai izin untuk pergi ke toilet saat ia melihat Pak Sugiono memakan nasi yang sempat kecoa hingga api. Hampir 10 menit ia menghilang. Raisa pun mencoba mencarinya. Rian kala itu merasa takut. Ia ingin lari, tapi itu tidak mungkin. Pasti hal itu akan menyinggung perasaan Raisa. Rian pun lalu muncul kembali dan ikut bergabung kembali di meja makan. Ayo, cepat habiskan. Semuanya sudah selesai loh. Raisa pun tersenyum sambil menyodorkan makanan. Rian pun mengangguk pelan agar tidak terlihat yang lainnya. Rian menjadi serba salah. Tidak mungkin ia menolak dan membuang semua makanan itu. Sama saja hal itu akan membuat hati mereka sekeluarga hancur. Dan mau tak mau akhirnya tangannya pun mulai menyedok nasi. Gerakan tangannya sangat pelan saat ia hendak memasukkan nasi itu ke mulut. Dan ketika nasi itu sudah sampai di mulutnya, Rian mulai merasakan nasi yang seolah bercampur dengan pasir hingga membuat mulutnya merasa tidak nyaman sama sekali. Rian mencoba menahannya ketika ia hendak muntah. Ia membayangkan makanan itu. Sudah. Tidak kamu habiskan? Raisa menengok piring Rian yang kala itu masih menyisakan setengah nasi dan lauknya. Rian mengangguk. Aku sudah sangat kenyang, sebab tadi aku sudah makan. Bibir Rian menutup dan pipinya menggelembung karena ia sudah menahan rasa ingin muntah. Raisa pun mengangguk. Lalu ia meraih piringnya dan membawanya ke belakang. Rian pun menunduk saat keluarga Raisa terus mengamatinya.
Mereka tampak kaku dan seolah tak mau mengajaknya mengobrol. Rian yang memang merasa sudah tidak tahan lagi akhirnya pamit ketika Raisa datang. Raisa pun mempersilahkan dan mengantarnya sampai ke depan rumah. Sebelum pulang, keduanya pun saling bertukar nomor telepon. "Aku pulang dulu ya." Rian melambaikan tangannya sambil menerbitkan senyum. Raisa pun mengangguk. Rian tiba di rumahnya tengah malam. Rati yang membukakan pintu rumah pun terkejut karena baru kali ini adiknya pulang sampai larut malam seperti ini. Rian pun langsung menyelonong begitu saja. Tapi Rati kakaknya mencium aroma tidak sedap dari tubuh adiknya itu. "Habis dari mana? Kenapa baumu gak enak?" Rati seketika menutup hidungnya. "Aku habis dari rumah teman." Bau tubuh Rian semakin terasa menyengat dan membuat Rati ingin muntah. Dia pun langsung berlari saat sesuatu yang ada di dalam dirinya sampai di mulut. Ya, Rian menatap kakaknya yang berlagak aneh. Dia coba mencium badannya sendiri, tapi ia tidak merasakan bau apa-apa, hanya aroma sisa parfum yang tadi pagi ia pakai. Suara Rati sampai terdengar ke telinga ibunya. Seketika, Ibu Mary pun berlari ke kamar mandi dan mendapati anaknya kala itu sedang muntah-muntah. Muncul rasa khawatir di dalam dirinya saat melihat anak perempuannya itu muntah. "Rati, kamu kenapa?" Bu Mary pun buru-buru bertanya setelah Rati selesai muntah dan membersihkan bibirnya. "Rian, mah. Rian." Nafas Rati tersengal. "Rian? Kenapa Rian?" Mary celingak-celinguk mencari Rian. "Badannya bau sekali, mah. Seperti bau mayat yang sudah lama tidak dikubur." Rati pun hendak muntah lagi saat ia mengingat bau badan adiknya itu. Mary hanya melongo. Dia menggeleng seolah tidak percaya. Tetapi Rati kala itu memintanya untuk ibunya membuktikan sendiri. Bu Mary segera berlari ke kamar Rian. Pintu kamarnya kala itu terkunci dan Mary terus mengetuknya. Belum ada sahutan. Mary pun mengetuk pintu kamar anaknya lagi. Rian pun menyaut dari dalam, tapi enggan untuk keluar. Mary pun terus memanggil anak laki-lakinya itu dan menyuruhnya untuk keluar. Beberapa menit kemudian, Rian pun akhirnya keluar dari kamar dan bau menyengat itu tiba-tiba saja tercium di hidung Bu Mary. Bu Mary seketika menutup hidungnya. Ternyata anak perempuannya tadi berkata benar. Ya, Rian pun mengernyitkan dahi melihat sang ibu menutup hidungnya. "Kenapa, mah?" Rian bertanya dengan nada tersinggung. "Kamu mandi sekarang. Cepat mandi." Mary menarik tangan Rian dan memintanya untuk bergegas mandi. "Tapi mah, ini sudah malam." Rian sempat menolak, tapi ibunya terus memaksa. Akhirnya ia pun luluh dan ia pun akhirnya mandi di tengah malam itu. Selesai mandi, Rati dan Mary yang kala itu sudah menunggu di depan kamar mandi pun merasa lega karena bau busuk yang menyengat tadi kini sudah hilang. Rian pun semakin heran dengan tingkah laku kakak dan juga ibunya. Sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk, Rian pun lalu berjalan melewati mereka. Bu Mary seketika menarik tangannya. Rian merasa kaget, akan tetapi mereka tidak membiarkan Rian pergi dan justru mengajaknya untuk duduk terlebih dahulu di sofa. "Kamu dari mana aja sih? Kenapa tubuhmu baunya seperti bau mayat?" Rati seketika langsung menginterogasi. "Aku main ke rumah teman." Ya, Rian terkejut mendengar pertanyaan dari kakaknya. Bau mayat. Dia pun lalu teringat atas kejadian yang tadi ia alami. Apakah bau ini berkaitan dengan rumah dari Raisa? Rian pun menghela nafas panjang. Bu Mary yang masih belum puas pun lalu mengambil alih. "Rumahnya di mana?" Aku tidak tahu nama daerahnya, mah. Yang jelas daerahnya itu belum banyak rumah di sana." Rian pun mencoba mengingat-ingat. Mary menepuk jidat. Untung saja Rian sudah mandi, karena kalau tidak, ya itu bisa membahayakan rumah. Bau busuk yang menyengat dari tubuh Rian dikarenakan oleh beberapa hal. "Sudah, ayo kita semua tidur. Sudah larut malam. Mama juga sudah mengantuk." Mary pun lalu membubarkan acara. Rian dan Rati pun lalu masuk ke kamarnya masing-masing. Di keesokan hari, sepanjang bekerja, Rian pun masih terus memikirkan Raisa, keluarganya, hingga bentuk rumahnya yang terlihat sangat aneh. Meskipun ia takut, namun acap kali Raisa mengirimkan foto dan menyemangatinya. Rian pun kala itu senyum-senyum sendiri.
Teman sekantornya yang bernama Bastian pun merasa heran karena belakangan ini ia sering melihat Rian senyum-senyum sendiri dan sering bermain handphone. Ya, Bastian memang satu ruangan dengan Rian dan mereka pun sering mengobrol hingga menjadi sahabat karib. Aneh, belakangan ini kamu sering senyum-senyum sendiri. Bastian pun mulai mendekatinya. Gak apa-apa, Bas. Rian tersenyum lalu menyembunyikan handphonenya. Ya, Rian belum mau mengaku pada Bastian. Meskipun kala itu Bastian terus mendesaknya, tetap saja Rian belum ingin memberitahu semuanya. Saat hendak pulang, Raisa pun mengajak Rian untuk bertemu. Rian yang menyempatkan membuka handphonenya pun terkejut sekaligus senang. Dia pun di sini langsung menanyakan tempat untuk kencannya nanti, dan saat Raisa mengirimi alamat tempat kencannya, Rian berpikir lagi. Berkali-kali ia baca alamat itu sambil terus mencoba mengingatnya, dan betapa kagetnya Rian saat ia ingat jika di alamat itu tidak ada kafe atau restoran untuk makan. Apa kamu yakin? Di sana sepertinya hanya ada sawah. Rian di sini mencoba untuk meyakinkan Raisa lagi. Yakin? Aku yakin. Ucap Raisa. Rian di sini mencoba berpikir positif. Siapa tahu di sana memang ada sebuah tempat baru yang sering digunakan orang-orang untuk berkencan. Sehingga Raisa pun terinspirasi untuk mengajaknya ke sana. Toh selama ini dia juga jarang sekali keluar. Mungkin saja memang ada tempat yang dia sendiri tidak tahu. Akhirnya Rian pun sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Raisa kala itu ternyata belum juga datang. Rian pun harus menunggu. Barulah 5 menit kemudian, tiba-tiba saja Raisa muncul yang entah dari mana. Tiba-tiba saja ia menepuk pundak Rian. Kamu naik apa? Rian terkejut. Jalan kaki. Raisa pun tersenyum. Rian yang tidak percaya terus mengamati sekitaran. Kala itu tidak ada sepeda motor atau kendaraan lain. Apa benar ya jalan kaki? Rian pun menelan ludah. Raisa lalu mengajak Rian untuk berjalan ke arah selatan menyisiri pinggiran sawah. Mereka pun mengobrol tentang masa kecil. Rian yang jarang sekali main lebih menjadi pendengar dan sesekali mencoba untuk menanggapi. Tanpa mereka sadar, mereka pun sudah berjalan sekitar 30 meter. Rian pun kala itu sempat menabrak Raisa karena wanita itu berhenti mendadak. Raisa pun lalu tertawa lalu meminta maaf. Saat menatap sekitar, Rian kala itu menemukan ada sebuah restoran yang sangat luas di depan matanya. Itu tempatnya. Rian menunjuk ke arah restoran yang tadi sempat ia lihat. Iya, benar. Ayo. Raisa pun berjalan duluan untuk menuju ke restoran itu. Restoran itu sangat luas dengan konsep alam pedesaan. Di kanan dan kirinya terdapat gazebo yang ada mejanya tempat untuk para pengunjung makan. Mereka berdua pun lalu memilih gazebo yang berada paling ujung karena pemandangannya langsung menuju ke area persawahan. Pelayan resto pun datang lalu menawari menu makanan. Raisa dan Rian pun sedang sibuk untuk memilih makanan dan juga minuman sebagai kencan pertamanya ini. Mereka berdua tampak sangat bahagia. Sesekali terlihat mereka pun juga bercanda. Di kantor, Bastian kala itu masih sibuk menata berkas-berkas yang baru saja selesai ia kerjakan. Sambil sesekali menguap, dia pun mulai menutup ruangannya dan beranjak keluar dari kantor. Tak lupa ia pun menutup pintu kantornya dan menitipkan kuncinya kepada penjaga. Sebelum Bastian melajukan sepeda motornya, ia sempat melirik ke arah jam yang melingkar di tangannya. Ternyata kala itu jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Segeralah Bastian melajukan sepeda motornya. Dan saat melewati area persawahan, kala itu ia menemukan sebuah pemandangan aneh hingga membuatnya berhenti. Matanya membelalak saat ia melihat sahabatnya Rian sedang duduk bersila di bawah sebuah pohon beringin yang sangat besar, dan tampak Rian kala itu mengobrol sendirian. Ia sempat tidak percaya. Berkali-kali ia usap kedua matanya, namun tetap saja apa yang ia lihat itu adalah Rian sahabatnya. Sedang apa dia di sana? Apa jangan-jangan Rian melakukan ritual pesugihan? Bastian pun menelan ludah. Akan tetapi ia tepis cepat-cepat pikiran buruknya itu. Bastian mencoba meneriakinya sambil melambaikan tangan. Akan tetapi Rian pun kala itu tidak mendengar. Di tengah kebingungannya,
Bastian pun lalu menyusulnya, tapi saat ia melihat tidak ada jalan untuk menuju ke sana, Bastian memegangi kepala. Kok bisa Rian sampai di sana? Padahal tidak ada jalan sama sekali. Bastian mendesah panjang. Karena sudah tidak ada harapan, dia pun akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi, sebelum ia pulang, ia pun sempatkan diri untuk mendokumentasikan atau memfoto keadaan Rian kala itu. Singkat cerita, Rian pun pulang dengan rasa gembira. Karena saat kencan tadi, mereka berdua resmi jadian. Ya, Rian dan Raisa sudah resmi berpacaran. Setibanya di rumah, Rati pun kembali mencium bau busuk. Dia pun segera meminta Rian untuk mandi. Rian merasa tidak nyaman karena acap kali pulang, kakaknya itu selalu saja mencium bau busuk dari tubuhnya. Hal ini pun membuat Rati dan juga Bu Mary merasa penasaran. Ya, belakangan ini Rian seringkali pulang dengan membawa aroma bau busuk yang sangat menyengat. Mereka pun berencana untuk mengikuti Rian, tapi ide itu mereka buang jauh-jauh setelah menghitung kesempatannya. Rian pergi setelah pulang kerja, jadi mana mungkin mereka akan mengikutinya sejak pagi. Akan butuh waktu lama dan itu seolah tidak mungkin dilakukan. Keesokan paginya, saat berada di kantor, Bastian pun langsung mencecar Rian dengan pertanyaan. Rian yang baru saja datang dan lalu meletakkan tasnya di kursi pun menjadi terkejut. Bahkan ia sempat meminta izin untuk menata mejanya terlebih dahulu. Bastian pun lalu mengizinkan dengan rasa penasaran yang kala itu masih menumpuk di benaknya. Ada apa, Bas? Rian pun duduk dan pesan dari kursi. Kamu udah gila ya? Malam-malam kok duduk di bawah pohon beringin besar dan berbicara seorang diri? Bastian menggeleng dan mulai mendekatkan wajahnya ke Rian. Rian pun sontak bingung mendengar kata-kata dari sahabatnya itu. Malam. Sepertinya dia hanya berkencan dengan Raisa, selebihnya ia langsung pulang. Ah, mungkin kamu salah lihat. Rian menyeringai. Tidak, aku tidak salah lihat. Memangnya kamu kemarin kemana? Bastian bersungut-sungut. Seketika Rian bungkam. Menurutnya, pertanyaan dari Bastian ini sangat menjebak. Kalau ia menjelaskan semua pada sahabatnya itu, maka hubungan dia dan juga Raisa bukan menjadi rahasia lagi. Akan tetapi di sisi lain, jika ia tidak menjawabnya, pasti ia akan penasaran seumur hidupnya. Sebenarnya hal itu bukan masalah buat Rian. Yang menjadi masalah adalah Bastian yang terus menginterogasinya sampai menemukan jawaban. Sebenarnya aku belum ingin mengatakannya dulu, tapi percuma sih. Pasti kamu akan menanyakan terus setiap hari. Sebenarnya kemarin aku kencan dengan seorang wanita. Rian pun di sini tersipu malu, tiba-tiba saja pipinya merah. Hah? Siapa? Ketemu di mana? Bastian terkejut mendengar berita ini. Pantas saja gerak-gerik sahabatnya ini berubah 180 derajat belakangan ini. Ternyata inilah alasannya. Bastian pun mengangguk dan mulai tertawa kecil. Rian pun mulai menceritakan secara detail tentang Raisa pada Bastian. Selesai ia bercerita, Bastian pun masih penasaran mengapa Rian kemarin malam bisa berada di bawah pohon beringin yang besar, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Aku nggak ke sana, Bastian. Kamu pasti salah orang. Bastian pun akhirnya menunjukkan sebuah foto hasil jepretannya. Akan tetapi sayang, saat foto itu dibuka, muncul tulisan file rusak. Bastian terperangah. Ia pun mencoba lagi untuk membuka foto itu. Akan tetapi filenya kini malah tidak bisa dibuka. Ia menelan ludah dan sesekali menatap Rian yang juga masih fokus ke arah layar handphonenya. Rian masih menunggu dan terus mengamati. Aneh, kenapa fotonya rusak? Padahal jelas-jelas kemarin aku memfotonya dan foto ini masih bisa dibuka tadi malam. Benar-benar aneh. Bastian menggerutu kesal. Rian justru malah menguap dan izin untuk lanjut bekerja karena foto yang ditunjukkan oleh Bastian tidak kunjung bisa dibuka. Bastian di sini mengangguk, lalu ia kembali ke mejanya. Ia masih sangat penasaran dengan fotonya. Sesekali ia pun terus mencoba untuk membukanya, akan tetapi hasilnya nihil. Fotonya masih sulit sekali untuk dibuka. Selepas pulang kerja,
Rian pun berkencan lagi dengan Raisa, dan pada kencan kali ini Raisa mengungkapkan keseriusannya hingga membuat jantung Rian berdebar kencang. Ya, perempuan itu ingin agar laki-laki yang ada di depannya itu melamarnya secepat mungkin. Kamu tidak sedang bercanda kan? Rian memastikan lagi dengan gugup, jantungnya terpacu begitu kencang. Aku sedang tidak bercanda, Rian. Datanglah dengan orang tuamu ya. Raisa pun tersenyum. Dada Rian terasa sesak setelah ia mendengar permintaan dari kekasihnya itu. Ia benar-benar gugup jika harus mengatakan kepada ibu dan juga kakaknya. Tapi bagaimanapun ia harus mencobanya. Rian pun membulatkan tekad. Setibanya Rian di rumah, ternyata ibu Mary dan juga kakaknya Rati sudah tertidur. Rian mendesak kecewa, padahal sepanjang perjalanan tadi ia sudah menyusun rencana matang. Mungkin rencana itu bisa ia gunakan untuk besok. Di pagi harinya, ibu Mary sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Rian yang kala itu melihat ibunya sedang bersantai lalu duduk menghampirinya. Bu Mary terkejut karena jarang sekali anak laki-lakinya itu menghampirinya saat ia sedang bersantai. "Mah, Rian mau ngomong, penting." Rian kala itu memasang mimik serius. "Mau ngomong apa sih, Nak?" Mary pun menjadi gelagapan. "Mah, aku ingin melamar seorang wanita. Apa Mama mau mengantar?" Seketika remote yang Bu Mary genggam lepas dari tangannya. Bahkan tadi dia sempat meloncat dan hampir saja jatuh. Bu Mary menatap Rian lamat-lamat, memastikan jika benar kalau yang ada di depannya itu adalah sungguh anak laki-lakinya. "Siapa wanita itu? Nah, kapan kamu akan mengenalkannya?" Bu Mary pun tampak berantusias meskipun ia masih tidak percaya dengan perkataan Rian. "Tidak perlu mengenalkannya, Ma. Kita langsung saja ke sana nanti malam. Mama akan tahu sendiri." Rian pun tampak tersipu malu. Bu Mary pun mengangguk. Bu Mary yang tampak bahagia itu lalu menceritakan ke tetangga dan juga keluarga besarnya. Sehingga lamaran Rian ini pun sontak menjadi perbincangan yang gencar belakangan ini. Setiap pulang kerja, Rian pun selalu mendapatkan pertanyaan yang serupa. "Katanya mau menikah ya, Rian? Tante nggak nyangka loh kalau kamu sudah punya cewek. Padahal selama ini Tante pikir kamu itu culun." Tante Mirna yang penasaran sampai main ke rumahnya. "Doakan saja, Tan ya. Soalnya siapa sih orang yang gak mau nikah? Semuanya kan pasti mau." Rian pun menjawab dengan santai. Tante Mirna pun mencari tahu dengan cara menginterogasi Rian soal Raisa. Namun Rian kesulitan untuk menjelaskannya. Apalagi saat ia ditanya tentang alamat rumahnya. Dia memang ingat jalannya, tapi ia tidak tahu jelas di mana alamatnya. Bahkan saat Rian ke warung, para tetangga-tetangga pun juga menanyakan hal yang sama. Mereka semua penasaran wanita mana yang bisa Rian lulukan, padahal selama ini Rian terkenal pendiam dan jarang sekali membuka diri. "Rian sudah besar ya sekarang, gak lama lagi mau nikah deh." Sarah tetangganya pun mulai membuka obrolan. "Aku masih nggak percaya loh. Tapi ngomong-ngomong, selamat ya. Besok kalau mau lamaran, aku ikut dong." Yang lainnya pun ikut menyahut. Mereka sangat berantusias untuk ikut melamar. Hal ini membuat Rian pun semakin salah tingkah karena ternyata banyak sekali orang-orang yang peduli padanya dan juga mendukungnya untuk segera menikah. Beneran ingin menikah? Wah, ini berita yang wow nih. Di mana rumahnya? Bastian pun juga sangat antusias karena saking penasaran. "Benar, tapi aku tahu jalan rumahnya. Tapi aneh, aku lupa alamatnya." Rian mencoba mengingat-ingat, tapi dia tidak bisa. Karena saat mengantar, ia tidak melihat alamatnya, hanya terlihat bangunan dan area persawahan saja. Hari yang tunggu-tunggu pun datang. Bu Mary dan juga Pak Rusdi pun menyiapkan satu buah bus besar karena kala itu banyak tetangganya yang ikut dengan antusias. Rian yang sudah sejak dini hari berdandan tampak semakin gugup, jantungnya mulai berdetak tidak beraturan. Sebelum berangkat, mereka pun mengecek lagi barang-barang yang akan dibawa. Sudah lengkap. Akhirnya mereka semua pun berangkat.
Rian dan keluarganya kala itu berada di sebuah mobil, sedangkan para tetangga dan juga saudara-saudaranya menaiki bus yang sudah disewa. Perlahan dengan pasti, rombongan pun mulai berjalan. Semuanya tampak tegang, ditambah rasa penasaran. Begitu juga dengan Rian, dia akan membayangkan pertemuan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ini kemana lagi? Supirnya pun mulai kebingungan karena kala itu sudah mulai masuk ke daerah yang terlihat penuh dengan persawahan. Lurus saja pak, nanti ada perempatan lalu belok kanan. Rian pun menggunakan jarinya untuk membantu menjelaskan. Ibu Mary dan yang lainnya pun tampak semakin tegang saat mobil kala itu justru melewati sebuah jalan yang kian sempit. Di kanan kirinya juga tidak terlihat rumah, hanya ada persawahan dan juga pepohonan besar yang rindang. Rian, kamu yakin ini jalannya? Kening Bu Mary tampak berkeringat. Yakin mah, aku sudah pernah main ke rumahnya kok, dan bahkan aku sering mengantarnya sampai ke rumah. Rian pun berbangga diri. Jalanan kala itu berubah semakin mencekam. Setelah area persawahan, mereka pun harus melewati area pemakaman yang sangat luas. Di sini, Rati sang kakak mulai ketakutan. Ia pun lalu menutup matanya dan sesekali menggerutu kesal karena adiknya ini mendapati calon yang daerahnya sangat menyeramkan. Mobil pun terus melaju. Rian mengamati sambil mengingat-ingat. Dia pun kala itu juga sedikit lupa karena jika ia main ke rumah Raisa pastilah pada malam hari. Ya, rumahnya ada di balik pohon beringin besar itu. Saat Rian melihat pohon beringin, di sini ia mulai ingat. Dan setelah melewati pohon beringin, semuanya pun terkejut karena tidak ada rumah di sana. Yang terlihat kala itu justru hanyalah area pemakaman yang terlihat sangat luas. Mata Rian terbelalak. Dia juga terkejut karena rumah besar yang sering ia kunjungi kini justru berubah menjadi makam. Rian, rumahnya di mana? Bu Mary celingak-celinguk. Sebentar mah, seingatku rumahnya setelah pohon beringin. Tapi kok nggak ada ya? Rian menggaruk-garuk kepalanya. Rian pun meminta kepada sang sopir untuk berjalan lurus. Siapa tahu dia lupa dan ternyata memang bukan pohon itu. Akan tetapi semakin terus berjalan, Rian semakin asing dengan daerah yang ia lihat. Ia justru malah tidak tahu sama sekali sedang berada di mana kini. Berhenti pak. Rian tiba-tiba menghentikan laju mobil. Kenapa Rian? Pak Rusdi bertanya heran. Semua yang ada di dalam mobil mulai tegang. Keringat Ibu Mary dan Pak Rusdi mulai mengalir deras dari kening mereka hingga membasahi tubuh. Mereka takut kalau ternyata rumah yang Rian maksud ini tidak ada dan mereka pun tidak jadi melamar. Aneh, kok aku malah tidak tahu daerah ini? Rian menggeleng, wajahnya tampak mulai cemas. Coba telepon deh pacarmu itu. Rati yang kesal menebalkan pipinya. Rian pun mencoba untuk menghubungi Raisa, tapi justru kala itu nomornya malah tidak aktif. Semuanya pun menjadi semakin tegang. Rasa cemas mulai membumbung tinggi di benak Pak Rusdi dan juga Bu Mary. Ya, mereka tidak pernah membayangkan akan seperti ini jadinya. Mungkin dia sedang sibuk mempersiapkan semuanya, jadi nomornya tidak aktif. Rian di sini mencoba untuk membela diri. Rian, kalau begitu kamu turun dan tanya di mana rumahnya. Tetangga-tetangganya pasti tahu kan? Mana mungkin tidak. Pak Rusdi memerintahkan anaknya itu. Rian pun mengangguk. Rian pun lalu turun dan mencoba untuk mencari orang untuk sekedar bertanya. Kala itu terlihat ada dua orang yang sedang duduk-duduk bersantai di halaman rumahnya. Maaf bu, ibu-ibu apa tahu rumahnya Raisa ya? Raisa? Di sini tidak ada yang namanya Raisa. Dua orang ibu-ibu itu saling pandang. Keduanya tidak tahu dan tidak mengenal Raisa. Rian pun terus berjalan menuju ke rumah berikutnya. Tapi jawabannya masih sama. Tidak ada yang mengenal sosok Raisa. Memangnya kamu yakin kalau rumahnya itu di depannya ada pohon beringin? Di sini Bu Mary sudah kehabisan kesabaran. Yakin mah. Tapi aneh kenapa sekarang berubah jadi makam. Rian menelan ludah setelah mencoba mengitari daerah itu 5 kali. Ibu Mary dan Bapak Rusdi pun akhirnya mengajak rombongannya untuk pulang. Ya, semuanya tampak kecewa dan mulai bergunjing membicarakan Rian. Mereka menganggap jika Rian sedang berhalusinasi sehingga merasa sudah memiliki pasangan. Aneh.
Kenapa kita harus percaya sama orang yang suka berhalusinasi? Sandra menggerutu kesal. Iya ya, kita kan tahu siapa dia, siapa si Rian. Kenapa kita percaya? Tina pun menyahut. Mereka semua pulang sambil terus mengumpat. Sesampainya di rumah, Rian pun lalu dimarahi kedua orang tuanya habis-habisan karena dianggap sudah mempermalukan keluarganya sendiri. Akan tetapi, Rian pun tidak hanya diam. Dia terus membela diri dan membenarkan kalau dia merasa sudah punya pacar yang bernama Raisa. Kenapa sih? Kenapa kalian semua tidak bisa percaya? Rian di sini mulai menggunakan nada tinggi, emosinya meluap-luap. Ya bagaimana kami bisa percaya kalau kami sendiri belum melihatnya? Ibu Mary menggelengkan kepala. Kakaknya Rati pun ikut-ikutan. Bahkan ia menganggap jika halusinasi adiknya ini sangat berlebihan sehingga membuat kekacauan yang sangat besar. Kini nama baik Pak Rusdi dipertaruhkan. Rian yang merasa juga sudah muak pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, ia pun terus mencoba untuk menghubungi Raisa, akan tetapi nomornya tak kunjung aktif. Perasaannya kini bercampur aduk. Selain memikirkan Raisa, dia pun juga memikirkan nama baik keluarganya yang sudah tercoreng. Keesokan harinya, Bastian, sahabat kerjanya itu hanya memegangi kepalanya saat Rian mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bastian kala itu justru menjadi kasihan dengannya. Padahal dari 1 minggu Rian sudah sangat berantusias dan semangat, akan tetapi sahabatnya ini justru menjadi kecewa. Di sore harinya, Raisa pun tiba-tiba menelpon dengan menggunakan nomor baru. Lalu di sini Raisa mengajak Rian untuk bertemu dan meminta maaf. Rian menimang-nimang lagi ajakan itu. Ya, Rian sudah kadung kecewa. Namun setelah mendapati rayuan dari perempuan itu, Rian pun akhirnya mau berkencan lagi. Bastian, sahabat Rian yang kebetulan lewat jalan di mana ia pernah melihat Rian sedang berbicara sendirian di bawah pohon pun kala itu kembali melihatnya. Ya, dia melihat Rian yang sedang asik mengobrol sambil tangannya diangkat mengekspresikan perasaannya. Masih ada yang tidak beres ini. Bastian menggerutu kesal. Ia pun mencoba mencari ide agar Rian bisa mendengar panggilannya. Oh iya, aku panggil saja Tante Mary ke sini. Siapa tahu dia bisa membantu Rian. Bastian pun segera menancap gasnya untuk menuju ke rumah Rian. Kala itu, Bastian pun berlari tergopoh-gopoh ketika sudah tiba di halaman rumah Rian. Dia ingin segera menyampaikan apa yang sudah ia lihat pada Bu Mary, ibu dari Rian. Tante, gawat. Bastian tampak ngos-ngosan. Ada apa, Bastian? Rian, Tante. Rian. Bastian yang tidak mau bicara banyak pun langsung menarik ibu dari temannya itu. Ibu Mary hanya mengikut saja. Rati yang kala itu melihat mamanya dibawa ikut juga sepanjang perjalanan. Bastian pun menceritakan apa yang sudah ia lihat. Kamu yakin itu Rian? Ibu Mary tercengang, tubuhnya seketika merinding. Yakin Tante, 100%. Sampainya mereka di sana, Ibu Mary pun terkejut kala melihat anaknya yang sedang berbincang seorang diri di bawah sebuah pohon beringin besar. Dia pun lalu memanggil-manggil anaknya, akan tetapi Rian kala itu tidak menggubrisnya, malah asik berbicara sendiri. Rati sang kakak pun hanya memegangi keningnya sambil menggeleng. Apa jangan-jangan Rian dijadikan tumbal ya, Ma? Rati pun jadi teringat akan temannya yang meninggal dunia dan dikatakan atau digosipkan karena menjadi tumbal. Kamu jangan ngomong begitu. Ibu Mary menjadi semakin takut. Beneran, Ma? Dulu itu temanku sebelum mati menjadi tumbal memang bertingkah aneh. Coba lihat Rian. Dia aneh bukan? Rati pun lalu membandingkan Rian dengan temannya. Ibu Mary yang kala itu hendak menyusul Rian, akan tetapi Bastian larang karena tidak ada akses jalan untuk menuju ke sana. Selain itu, takutnya justru akan menjadi petaka bagi Ibu Mary sendiri. Ibu Mary pun menangis, tubuhnya seketika tampak lemas. Tante tenang dulu. Aku yakin Rian masih bisa pulang. Ya, buktinya kemarin-kemarin kan juga begitu. Dia begini tapi juga pulang. Bastian pun mencoba menenangkan. Nanti, kalau dia pulang, akan aku bawa ke Mbak Minto secepatnya. Mary menangis sesenggukan. Di malam harinya, saat Rian pulang, Ibu Mary dan juga Rati seketika mendekap tangannya lalu memaksanya untuk segera masuk ke dalam mobil. Kala itu Rian sempat berteriak-teriak, akan tetapi tidak mereka gubris.
Mobil pun melaju dengan dikendarai oleh paman dari Rian, yaitu Paman Santoso, karena memang Parus di kala itu belum pulang dari kantor. "Kita mau kemana?" Rian memprotes. "Sudah, kamu diam saja, Rian." Tak lama kemudian, rombongan mereka pun tiba di sebuah rumah besar dengan bangunan khas Jawa yang kental. Penerangannya cukup sedikit, hanya ada lampu kuning yang sudah redup. Beberapa patung terlihat menghiasi sekitaran rumahnya. Rian di sini menelan ludah. Ya, rumah ini terlihat lebih menakutkan dari rumah milik Raisa. "Ini rumah siapa, Ma?" Rian menunduk saat ada seekor kelelawar terbang ke arahnya. "Ini rumah Baminto." Ketika masuk ke suatu ruangan, Rian pun kala itu langsung mendapat tatapan tajam dari sosok kakek-kakek berambut putih dan terlihat berkumis putih. Sorot matanya sangat menakutkan hingga membuat Rian harus menunduk karena takut untuk menatapnya. "Ada apa datang ke sini?" "Anak saya, Mbah. Dia terlihat sering berbicara sendiri di bawah pohon beringin besar." Ibu Mary pun saat itu langsung mengungkapkan alasannya membawa Rian ke rumah Mbak Minto. Mbak Minto pun segera menerawang wajah Rian. Rian yang tetap menunduk kala itu diminta untuk menatapnya. Rian pun mendongak perlahan lalu menatap mata dari Mbak Minto. Mereka saling pandang beberapa menit. "Parah. Ini sudah sangat parah. Anak ini sudah dirasuki hampir sebagian perempuan yang memang sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu." Mbak Minto pun menjelaskan sambil sesekali ia menatap Rian. Sontak semua pun terkejut. Ibu Mary pun lalu meminta penjelasan tentang sosok perempuan yang Mbak Minto maksud. Rian menggeleng. Rian benar-benar tidak percaya jika kekasihnya Raisa itu dikatakan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dalam hatinya, ia mencoba untuk membantah keras ucapan dari Mbak Minto. Dia sering mengajaknya berkencan dan bahkan berkata jika ingin dinikahi. Ibu Mary pun segera mengaitkan ucapan Mbak Minto dan juga kejadian beberapa hari yang lalu saat Rian mengatakan meminta untuk dinikahkan dengan Raisa. Rian juga mengaitkannya dengan keinginan Raisa, tapi dia tepis lagi. Sepulangnya mereka dari rumah Mbak Minto, Ibu Mary dan Rati pun di sini mulai menginterogasi. Rian akhirnya pun mengaku karena sepulang kerja dia memang sering berkencan dengan sosok perempuan yang pernah ia kenal saat berteduh beberapa hari yang lalu. "Emangnya kamu yakin kalau wanita itu benar-benar manusia?" Rati mulai menyudutkan Rian. "Yakin, aku sangat yakin. Kalau dia hantu, aku pasti akan ketakutan dan tidak mau lagi berhubungan dengan dia." "Ada-ada saja kau." Rian pun beranjak karena ia mengaku sudah mengantuk. Rati dan Ibu Mary kala itu masih kesal. Mereka ingin berencana membuntuti Rian. Mungkin hanya dengan cara itulah mereka bisa menemukan jawabannya. Rian dan Raisa pun kembali bertemu di restoran. Kali ini Raisa meminta kembali keseriusan dari Rian. Rian pun tergagap dan saat ia minum sampai tersedak. Rian berjanji akan segera menikahinya, akan tetapi ia harus bersabar menunggu dulu karena keluarga besarnya masih merasa kecewa. Raisa pun lalu mengerti dan mengajak Rian pergi ke pasar malam. Betapa senangnya hati Rian. Namun ketika sampai di sana, Rian merasa ada yang berbeda. Pasar malam itu nampak sepi. Tidak ada pengunjung selain mereka berdua. Bahkan para penjualnya di sana pun berwajah sangat aneh. Rian berjalan dengan sangat hati-hati. Dan saat berada di toko makanan kala itu, mata Rian terbelalak kala ia melihat sang penjual yang wajahnya sebagian rusak. "Raisa, aku mau pulang saja." Rian pun berlari kembali ke tempat asal, namun sayang tak ada jalan lagi. Hanya terlihat dinding hitam yang ada. Rian pun terus berlari mencari jalan keluar, akan tetapi nihil. Tidak ada siapa-siapa lagi. "Kamu tidak akan bisa keluar. Kamu sudah berniat menikahiku. Ya, jadi kamu harus terbiasa dengan dunia ini, Rian." Raisa pun tersenyum. Rian menggeleng. Sesaat ia mendengar suara Ibu Mary, Rati dan juga Bastian. Tetapi saat ia berteriak, tak ada jawaban dari mereka. Ya, Rian terkurung di alam sana bersama seorang wanita yang mana ia ingin nikahi, sosok Raisa. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang
dapat ya, horornya dapat, dan kisah tentang terjebak di alam gaib ini sangat selalu menarik ya. Dan kisah ini merupakan based on true story ya, tapi dikemas dengan sedemikian rupa oleh Mas Kobar sehingga bisa lebih nikmat didengarkan oleh teman-teman semua. Dan sekali lagi ya, jadi memang kisah-kisah seperti ini mungkin sebagian orang bilang halu atau gimana, tapi memang pernah sering ya, beberapa kali terjadi, dan beberapa kali juga saya mendapat pengakuan dari narasumber memang, dan betapa sulitnya untuk kembali lagi ke alam nyata ketika sudah terjebak di alam gaib. Dan biasanya memang seperti tadi ya, orang-orang sudah bawa kentongan, sudah bawa alat-alat masak seperti ritual-ritual di desa kan seperti itu. Apabila ada yang tersesat di alam gaib, itu dia mendengar, dia tahu nih orang-orang nyari, tapi nyari nggak bisa ngelihat dia karena ditutup matanya. Dan intinya banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Salah satunya adalah ini kan memang diawali Rian yang introvert, jadi dia tidak terbiasa untuk berkeluh kesah atau apapun ketika sedang senang ataupun sedih, semua dia pendam sendiri. Mungkin ada baiknya jika memang keluarga yang lebih ini ya, yang lebih aware ya. Ketika dia masuk ke dalam rumah terus tercium aroma busuk, paling tidak kan ibu, kakak atau ayahnya itu harusnya lebih dalam lagi untuk berkomunikasi, mencoba berkomunikasi hingga ya kemungkinan tidak akan terjadi hal yang buruk ini. Sekali lagi keren banget overall kisahnya, dan Mas Kobar ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya para teman-teman pecinta ataupun penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat yang punya pendapat lain silakan bisa ditulis pendapatnya, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang baru bergabung atau sudah lama bergabung ya, tapi lupa ternyata iya belum subscribe, diklik yuk tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap malam di jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisah ya, yang bertemakan horor misteri, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia hadir di setiap konten-konten kami dan selalu mendukung kami, karena kehadiran teman-temanlah yang menjadi motivasi kami, yang membuat kami lebih bersemangat dalam berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata. Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.